Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mengecap pendidikan. Dan Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Kampusnya Manusia hadir untuk semua. Kampusnya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yuman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di acara Fix Afternoon in Action. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu spesial saya lebih kurang 30 menit ke depan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Kampusnya Manusia. Teman-teman juga bisa mengunjungi website Kampusnya Manusia di www.kampusnyamanusia.com. Untuk tahu update-update info dan kegiatan Kampusnya Manusia, bisa kunjungi Instagram Kampusnya Manusia di @kampusnyamanusia. Oke, sebelumnya kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Ada Kak Nina. Hai. Lalu ada Anissa. Halo. Dan ada dosen Kampusnya Manusia, Kak Akbar Mubarok. Buka dulu dong. Buka dulu maskernya. Biar teman-teman pada tahu di sini. Ya. Nah, Anissa boleh oke, dibuka Anissa. maskernya sebentar. Nah, ini dia Anissa, Oke. salah satu mahasiswa di Kampusnya Manusia. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu quote yang saya dapat dari salah satu jurnal. Jadi ini, kehadiran anak di dalam sebuah keluarga merupakan hal yang diinginkan oleh setiap keluarga. Karena keluarga merupakan lembaga tempat meneruskan keturunan. Selain berfungsi sebagai peneruskan keturunannya, keluarga juga merupakan unit sosialisasi yang memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dari berbagai aspek perkembangan. Kehadiran anak berkebutuhan khusus pada sebuah keluarga seringkali memberikan dinamika terhadap keluarga tersebut. Nah, jadi kita di sini akan berbincang langsung dengan Kanina, Anissa, bagaimana sih selama perjalanan panjang ya. Sekarang usia Anissa berapa? 37 tahun. 37 tahun. Nah, jadi kita mau nanya-nanya juga nih sama Kanina, gimana sih waktu tahu ya kalau Anissa itu berbeda dari saudara-saudara lainnya. Oke. Yang saya ingat itu waktu saya SD, saya bareng, sekolahnya bareng, mulai di kelas satu kita bareng ya Mbak? 1, 2 Engkau pernah ke SLB nggak ya di Jakarta? Belum ya? Oh belum. Jadi kelas 1, 2, 3 itu bareng sama Mbak Nisa. Kemudian kelas 5 kami pindah ke Cilacap dari Jakarta. Kelas 5 saya masih bareng. Nah tapi pas saya naik kelas 6, Mbak Nisa dikeluarkan oleh orang tua, kemudian dimasukkan ke SLB. Nah, perjalanan SD, SMP itu saya belum ngerti apa yang terjadi pada kakak saya. Yang saya tahu memang dari dulu Mbak Nisa ini punya kelemahan di berhitung. Jadi pikiran saya adalah untuk membantu Mbak Nisa pelan-pelan belajar berhitung, sama orang tua dimasukkan ke SLB. Jadi belum tahu tuh kalau ini ada yang namanya anak berkebutuhan khusus, di dalamnya ada si retardasi mental dan lain-lain, itu sama sekali belum tahu. Baru ngeh itu pas SMA. Oh ternyata kakak saya itu tidak sama seperti saya dan adik saya, dia berbeda. Gitu. Jadi baru di situ saya mengerti bahwa kakak saya itu berkebutuhan khusus. Cuman apa spesifikasinya saya baru tahu pas kuliah kalau kakak itu retardasi mental gitu. Jadi pas kecil sih biasa aja, nggak ada perbedaan antara kami oleh orang tua tuh nggak ada gitu. Tapi pernah ada nggak sih Kak, kan kalau beberapa kita tahu ya ada fase-fase di mana keluarga itu denial ya dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus itu. Sempat ada nggak hal seperti itu di keluarga Kanina dan Anissa? Kalau denial
yang seingat saya orang tua itu berjuang abis-abisan buat Mbak Nisa gitu, mencari sekolahnya, mencari gurunya, mencari ekskulnya. Bahkan di antara keluarga besar, di dalam keluarga besar itu hanya Mbak Nisa yang spesial. Gitu. Jadi banyak keluarga yang belum tahu Pak De Bude, kakek nenek, om tante gitu, banyak yang belum tahu bahwa Mbak Nisa ini berbeda. Kalau dulu terkenalnya autis, baru di autis kan ya gitu. Sampai saya ingat sekali orang tua saya banyak dikirimi buku atau artikel tentang autis, dan Mbak Nisa sendiri sudah dibawa ke dokter mana-mana, tapi memang belum ada diagnosa bahwa Mbak Nisa retardasi mental gitu. Tapi masuk ke autis pun juga tidak gitu. Jadi denial sih nggak ada. Yang saya lihat adalah perjuangan abis-abisan dari orang tua saya, bagaimana Mbak Nisa supaya tetap tumbuh, bisa dari akademisnya tetap ada, dari segi activity daily livingnya juga tetap ada gitu. Tadi ya pengalaman selama mendampingi Anissa, sama-sama Anissa terus kan tadi sempat di sekolah sampai kelas 5 ya Mbak ya, Kak ya. Jadi gimana sih pengalaman yang menyenangkan, yang selalu diingat itu seperti apa? Yang saya baru sadari ya Miss Mary dan Kak Abar, Mbak Nisa itu sosok yang pelindung. Sosok yang pelindung banget gitu, dengan keterbatasan yang dia punya, tapi tetap dia bisa memerankan posisinya sebagai seorang kakak. Walaupun dia nggak segan untuk ngasih tahu adik-adiknya, bahkan bapak ibunya gitu, bahwa kan harusnya kayak gini, kan nggak boleh kayak gitu, gitu. Itu dia bisa banget gitu. Sampai sekarang perkembangan untuk dari segi emosional dan komunikasinya itu berkembang pesat banget. Kalau yang dulu tuh Mbak Nisa itu ya mungkin karena teman-teman di SLB-nya juga di bawah dia, jadi masih anak-anak semua. Dia pun juga ikut jadi kayak anak-anak gitu. Tapi semenjak kuliah di kampusnya Manusia, dia punya teman yang selevel umurnya gitu kan, terus ketemu juga dengan dosen-dosen yang masih muda-muda yang bisa diajak ngobrol sama dia. Jadi saya melihat banyak sekali perkembangan positifnya yang berdampak pada saya dan adik saya gitu. Jadi banyak banget sih kalau ya itu protektifnya dia tuh terlihat banget sih, terlihat. Terus kalau keluarganya Anissa nih tahu kampusnya Manusia itu dari mana sih? Dari mana ya Mbak ya? Seingat saya sih ayah yang entah googling atau buka-buka YouTube gitu, karena mencari sekolah apa lagi nih untuk nextnya gitu, karena selama ini kan Mbak Nisa lebih ke keterampilan di sekolah lamanya. Sedangkan untuk kebutuhan berhitungnya itu masih kurang gitu. Nah, ayah saya mengkhawatirkan gimana nanti kalau sendiri, maksudnya setelah ayah ibu sudah tidak ada gitu kan, survive-nya Mbak Nisa bagaimana kalau dia tidak bisa berhitung, mengenal uang, minimal uang merah ya Kak. dia ingat sekali tentang kalau uang merah tuh pasti dia langsung sumringah. Oh gitu. Sama kalau gitu ya kita. Kalau uang biru dia nggak mau. Oh nggak mau ya. Itu kalau nggak salah, tadinya ada les matematika. Siapa Mbak? Kalau nggak salah guru di sini juga. Papa Lodi bukan? Siapa ya? Bukan yang di Cilacap kali. Enggak, yang di sini. Yang ada tempat lesnya. Oh, Papa Lodi. Ya, Papa Lodi. Belajar Papa Lodi. Ya, tadinya dimasukkan ke Papa Lodi, terus kata Papa Lodi ke ayah saya dan ibu itu coba dimasukkan ke kampusnya Manusia, siapa tahu bisa melanjutkan kuliah di situ atau minimal ada pembelajaran langsungnya lah gitu. Akhirnya nyoba ke sini, terus sempat ada vakasi ya.
pertama kali. Oh ya, di daerah vokasi ya. Ya, Oh, baru provokasi. habis itu masuk ke kuliahnya ya, Iya. gitu. Jadi perjuangan banget sih kalau saya lihat bahwa orang tua itu sangat penting gitu buat anak ABK. Buat kita aja yang normal aja orang tua penting gitu kan, apalagi buat anak ABK itu sangat penting perannya mereka. Gitu. Kabar boleh. Oh iya, saya mau tanya ke Anissa sih. Anissa, Anissa punya temen nggak sih di lingkungan rumah? Nggak punya temen, nggak punya. Oke, nggak punya. Selain di lingkungan rumah, mungkin di luar punya teman nggak, Anissa? Ada sih teman sekolah. Oh, teman sekolah, teman kampus di sini, atau selain teman kampus yang di sini, Anissa punya teman nggak? Ada sih di Kebun Jeruk. Oh, ada di Kebun Jeruk. Di sekolahnya yang lama dia masih keep in touch sama temen-temennya. Oh, oke. Masih suka ketemuan ya. Tapi karena mungkin pandemi ya. Iya, Ya. minimal sih masih telepon atau chat WA gitu masih. Iya, terus balik lagi ke situasi pandemi nih, kuliah di situasi pandemi. Gimana sih yang mengharuskan Anissa jadi belajar di rumah, yang tadi bisa beraktivitas keluar kan? Itu gimana prosesnya di rumah? Awal-awal pandemi dia bete banget, bosen. Karena memang Mbak Nisa ini orangnya sosial banget, senang ketemu sama orang gitu. Bahkan kalau bisa dia tinggal di sekolah mungkin, karena ketemu orang terus. Bahkan udah dijemput aja nih misalnya gitu di sekolah yang lama, dia masih ngobrol di ruang gurunya, atau dia lagi datengin ke kantin gitu. Jadi nggak pernah yang bel pulang terus langsung nungguin jemputan tuh enggak gitu. Pasti kitanya yang nunggu gitu. Jadi dia bete, bosen karena nggak bisa ketemu sama dosen-dosennya, nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Itu tersiksa banget sih buat dia di awal-awal. Karena proses juga kan yang tadinya nggak pernah pakai internet buat Zoom gitu kan, belum pakai HP, belum kalau sinyalnya agak-agak kemana, dia panik gitu ya. Semua orang dibangunin gitu ya, ini gimana gitu. Tapi sekarang udah santai, udah bisa beradaptasi gitu. Bahkan malah kalau sekolahnya sepi tuh dia yang bingung, teman-teman yang nggak masuk dia yang bingung karena kok aku sendirian ya. Itu dia ngerasa bete lagi tuh gitu. Jadi ya belajar banget sih untuk mengenal Mbak Nisa bagaimana proses naik turunnya emosinya dia. Tapi alhamdulillah Nisa sudah vaksin ya. Iya. Kapan vaksin keduanya? Tanggal 13 April ini. 17 April. Wah. 13. Oh, 13 April ya. Jadi mudah-mudahan setelah vaksin semua divaksin bisa masuk lagi ya, ketemu teman-teman lagi. Amin. Amin. Teman-teman ayo masuk, temannya aku. Iya, karena kita juga merasakan ya sulit juga gitu kan pembelajaran secara online. Iya. Yang nanti ngumpulin satu mahasiswa dalam satu kelas aja kan sulit banget gitu. Benar. Gitu kan. Gitu. Terus kalau Kanina mungkin pernah ngobrol sama orang tua, apa sih harapan Anissa setelah lulus dari kampusnya manusia? Kalau harapan orang tua minimal banget yang dari awal ayah inginkan kan adalah Mbak Nisa mengenal angka. Mengenal angka, berhitung yang simple gitu kan, terus mengenal uang supaya yaitu kehidupan sehari-hari kita pasti nggak lepas dari uang itu, dari angka itu nggak bisa. Kemudian harapannya dia jadi lebih mandiri, dalam artian bukan cuman sekedar activity daily livingnya aja, tetapi ada sesuatu yang dia senang lakukan. Entah itu pekerjaan atau art atau misalnya membuat laporan, ketikan gitu. Even itu simple, tapi orang tua punya harapan bahwa dia bisa mandiri gitu. Aku mau nanya juga nih sama Nisa, gimana sih perasaannya Nisa jadi mahasiswa di kampusnya manusia? Mahasiswa paling cantik ya?
Satu-satunya perempuan Satu-satunya. di angkatannya. Bahkan di angkatan kedua pun belum ada perempuan, baru Anissa aja gitu. Baiklah, saya adalah queen. Gimana Anissa perasaannya jadi mahasiswa di kampusnya manusia? Senang aja. Senang aja apa senang banget? Senang aja. Oh senang aja. terus mata kuliah yang paling Anissa suka apa sih waktu pravokasi? Itu kan ada 3 program ya. Ada komunikasi sosial, ada sensory garden, terus ada activity daily living, terus sekarang di tingkat 2 ya, Anissa sudah di tingkat 2 tuh ada art ya, ada batik, ada cooking, ada itu matematika aplikatif ya tadi yang katanya susah banget itu. Jadi pelajaran apa mata kuliah apa yang paling Anissa suka? Asik. Musik. Oh. Kenapa suka musik? Senang aja sama musik. Oh senang sama musik. Terus berarti dosen favoritnya Kak Dodi? Oh bukan. Siapa dosen favorit Anissa? Gak apa-apa di sini mah. Santai aja. Ada nggak dosennya di sini? Dosen Ada. favoritnya? Ada 2. Ada 2. Wih. Coba siapa? Siapa? Yang itu tuh. Yang mana? Oh, yang mana? Akbar. Ada satu lagi. Kak Hadi. Kak Hadi. Kak Hadi. Mana Kak Hadi? Terus nih, kan Anissa juga pernah kan ya bukan ngalamin sih, ngejalanin kuliah secara langsung nih di kelas. Terus sekarang lagi pandemi, jadinya terpaksa harus online di rumah. Lebih suka mana? Datang ke kampus atau proses yang sekarang di rumah? Saya anaknya ke kampus. Lebih suka ke kampus ya. Semoga nanti tahun ajaran depan ya kita bisa ini lagi gitu, bisa ketemu Amin. tatap muka lagi secara Aku langsung. suka banget main basket. Oh iya. Olahraga kesukaan dia basket dari dulu. Oh ya. Nanti kita main. Not. Terus Anissa, kalau sudah lulus nih kan Anissa sebentar lagi mau masuk tahun ketiga. Terus insya Allah kalau ini kita bisa memperpanjang sampai tahun keempat kan, ada pengayaan-pengayaan di mana yang Anissa suka gitu. Nah setelah lulus di tahun keempat misalnya Anissa mau gimana sih rencananya? Anissa kan suka musik nih tadi. Terus kayaknya Anissa tuh juga suka jahit menjahit ya, art gitu, bikin Ya sih jadi penulis novel aja. Oh mau jadi penulis novel, masya Ya, Allah. kalau saya lihat juga Miss Mary, Anissa itu senang banget kayak bikin skrip gitu. Terus ngulang-ngulang novel terus dia catat lagi seperti itu. Kalau saya lihat sih Anissa lebih ke mungkin bisa jadi penulis novel ini. Penulis cerpen dulu mungkin ya. Cerpen. Dia sih nggak pernah jadi penulis novel. Penulis novel, mau jadi penulis novel. Udah ada bayangan belum sih pengen nulis yang kayak gimana gitu? Iya sih. Belum ada. Kalau biasanya yang suka dibaca, yang suka ditulis ulang itu tentang apa? Tentang judul film. Tentang apa? Judul film. Judul film. Iya. Oh, film-film. Oke. Anissa juga pernah waktu itu saya lihat dia bikin skrip, pemain-pemainnya itu ya teman-temannya dia di kampus kayak Aan, gitu. terus Kak Akbar jadi si ini jadi si ini kayak gitu. Ya, saya pernah lihat Anissa lagi bikin apa sih? Lagi bikin apa? Cerita gitu. Terus dia tunjukin gitu. Oh, Kak Akbar jadi ini. Terus Aan jadi apa? Waktu itu saya lupa. Masih dilanjut nggak nulisnya Anissa? Masih dilanjut. Masih nggak? Nulis cerita yang tadi Kak Akbar bilang. Udah tamat dah? Udah lama banget. Udah tamat ceritanya. Udah tamat belum? Udah selesai belum? Udah selesai. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dicetak ya Anissa ya. Amin. Amin. Nah, nanti bisa dipajang nih di sini nih. Jadi salah Karya-karya satu Anissa referensi mungkin. buku. Ya, terus Miss Miri juga mau nanya sih sebenarnya sama Kak Akbar gitu kan. Kak Akbar juga tamu sebenarnya di sini. Yang biasanya jadi moderator. Sekarang Kak Akbar jadi tamu. Kak Akbar gimana sih pengalamannya jadi dosen di kampusnya manusia? Oke, pengalaman saya mengajar di kampusnya manusia merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa mengesankan ya.
ya emang tidak mudah untuk menangani anak berkemampuan khusus. Harus memiliki kesabaran yang luar biasa untuk bisa memahami anak-anak surga ini. Ya. Dan dalam proses pembelajarannya pun saya di sini melakukan pendekatan secara khusus, yaitu saya dari situ bisa mengetahui si anak ini sukanya apa sih, atau si anak ini yang gak sukanya apa, atau hobinya apa. Nah, sehingga saya bisa tahu atau memahami kemampuan dari setiap siswa. Itu sih. Jadi perasaannya gimana, Pak? Ya, luar biasa, mengesankan. Dan menurut saya menjadi guru ataupun dosen untuk saat ini menjadi sebuah tuntutan untuk peka terhadap zaman. Dimana gimana ya, nggak bisa disamain lagi dengan zaman dahulu atau tahun-tahun sebelumnya, dimana seorang anak harus mengikuti keinginan orang tuanya untuk menjadi seorang guru, dokter atau apapun itu, tapi tidak tahu apa sih minat bakat dari si anak tersebut. Nah, gitu. Jadi kita selaku mungkin orang tua, guru yang seharusnya bisa memfasilitasi dan mengetahui apa sih yang sebenarnya anak ini inginkan untuk kedepannya. Seperti itu, Mas Mary. Jadi pengalamannya luar biasa sekali sih. Banyak belajar hal baru di sini. Terus kalau proses nih Kak Akbar, proses mengajarnya, proses pembelajarannya gitu, mahasiswa di kampusnya manusia sebelum pandemi kemarin sama setelah pandemi itu gimana sih prosesnya? Oke, sebelum pandemi sih kita enak ya bisa belajar secara langsung tatap muka, bisa memberikan instruksi secara langsung, itu bisa dengan mudah. Nah, sekarang masuk ke dalam masa pandemik seperti ini, banyak sekali planning yang harusnya bisa terrealisasikan, tetapi harus tertunda karena adanya wabah ini. Nah, sehingga mungkin saya sebagai dosen ataupun guru mungkin yang lainnya harus memiliki ide-ide atau apalah gitu agar bisa pembelajaran lebih maksimal ke depannya. Seperti itu sih. Terus kalau produk unggulan nih di Anissa tahun kedua ya sekarang ya. Apa sih Kak Akbar produk unggulan mahasiswa kampusnya manusia tahun kedua? Untuk produk unggulan di kampusnya manusia ini kita punya apa, Anissa? Tahu nggak, Anissa? Apa yang Anissa pakai sekarang? Yang Anissa pakai sekarang bajunya apa? Ya, ini adalah baju jumputan namanya ya. Oke, ini mahasiswa sendiri yang mengerjakannya. Mulai kita mempersiapkan alat dan bahan, kemudian step by stepnya seperti apa. Nah, mahasiswa langsung mempraktekannya dan bisa langsung dibawa pulang. Nah, ini contoh salah satu produk dari tahun kedua. Dan insya Allah di semester 2 ini kita juga ada satu produk lagi, sama sih kaos, hanya saja dengan desain mahasiswa kampusnya manusia. Jadi Anissa di sini sudah membuat banyak sekali desain ya, Anissa, mulai dari karakter, animasi, atau rumah, gedung dan segala macam. Nah, itu nanti insya Allah kalau sudah bisa masuk ke sini semuanya, kita akan cetak. Kita punya mesin cetak di sini. Kita ajarkan bagaimana cara proses nyablon atau printing seperti itu buat bisa dicetak di kaosnya dan bisa menjadi nilai jual untuk kedepannya. Seperti itu sebenarnya. Semoga bisa jadi produk unggulan Anissa juga ya. Anissa masih ingat nggak cara bikin jumputan itu? Kalau ada pesanan nih, Anissa bikinin jumputan dong gitu, ingat nggak cara bikinnya? Enggak, jadi harus diulang ya karena terlalu lama di rumah ya. Saksikan fix berikutnya. Kampusnya Manusia, College for everyone. Bye.